Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok Nikola Tesla, SDP Penelitian. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan proposal kami dengan judul Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta terhadap peran artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi belajar dan produktivitas akademik. Next. Baik, eh, di sini kami izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Eh, saya Tunggul Satya Dewangga dari PADB. Saya Nova Dwi Andrianto dari Prodi Akuntansi. Saya Nindya Kurniasari dari Prodi Manajemen. Saya Nesya Azmi Raisya dari Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Next. Di latar belakang ada di era Society 5.0 di mana kehidupan itu sudah terhubung dengan teknologi ya, semuanya serba digital. Dan di mana di era ini teknologi itu menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi juga memunculkan sebuah kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan artificial intelligence atau AI yang sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, AI ini juga memberikan banyak manfaat atau peluang ya di kehidupan sehari-hari manusia di era globalisasi ini. Selain memberikan banyak peluang dan juga manfaat, AI sendiri juga memiliki tantangannya sendiri seperti efisiensi, produktivitas, dan resikonya itu seperti privacy dan juga ketergantungan terhadap AI itu sendiri. Dan sekarang mahasiswa generasi milenial dan juga Gen Z itu terbuka pada teknologi yang ada. Next. Di penelitian ini juga memiliki perumusan masalah yaitu bagaimana persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran AI dalam meningkatkan efisiensi belajar. Yang kedua ada bagaimana persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran AI dalam meningkatkan produktivitas akademik. Yang terakhir, bagaimana persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran AI dalam meningkatkan efisiensi belajar dan produktivitas akademik. Next. Soalnya ada tujuan yang menjawab mengenai perumusan masalah yang tadi, itu mengetahui persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran AI dalam meningkatkan efisiensi belajar. Selanjutnya ada mengetahui persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran AI dalam meningkatkan produktivitas akademik. Yang terakhir, mengetahui persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran AI dalam meningkatkan efisiensi belajar dan produktivitas akademik. Next. Penelitian ini juga memiliki luaran yang diharapkan, di mana luaran kegiatan PKMRSH ini berupa yang pertama, artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan pada jurnal. Yang kedua, hasil berupa data empiris mengenai persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan efisiensi belajar dan produktivitas akademik. Yang terakhir, next. Nah, penelitian ini juga memiliki manfaatnya sendiri, di mana penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengkaji peran AI di dunia akademik. Bagi pengetahuan untuk memperkaya literatur mengenai hubungan AI dengan efisiensi belajar serta produktivitas mahasiswa. Dan bagi pemerintah sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis teknologi dan literasi digital di perguruan tinggi. Lanjut, yang kedua, bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Pertama ada persepsi. Persepsi sendiri adalah proses dari individu yang memungkinkan untuk memilih, mengorganisir, dan menafsirkan tentang dunia luar melalui rangsangan atau stimulus hingga menjadi sesuatu yang bermakna dan lengkap, termasuk persepsi terhadap kecerdasan buatan atau AI. Penerimaan dan adopsi penggunaan AI ini dalam pendidikan tinggi dipengaruhi oleh persepsi, manfaat teknologi, dan kekhawatiran tentang privasi serta etika penggunanya menurut Fatmawati tahun 2024. Kemudian artificial intelligence dalam pendidikan. Integrasi AI membuka banyak peluang seperti terwujudnya pemerataan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi administratif,
dan meningkatkan keterampilan mahasiswa untuk masa depan. Kesenjangan infrastruktur dan akses digital, privasi data pengguna, dan mahalnya biaya implementasi menjadi faktor yang menghambat penerapan di bidang pendidikan. Selain itu, penggunaan AI menimbulkan kekhawatiran mengenai plagiarisme, serta hasil jawaban dari AI bisa mengalami bias jika data dan algoritmanya sama. Next. Selanjutnya ada efisiensi belajar, pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI dan aplikasi e-learning terbukti dapat meningkatkan efisiensi belajar mahasiswa. AI membantu mempercepat akses informasi, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu, serta mendukung manajemen waktu belajar yang lebih efektif. Di sisi lain, evaluasi pembelajaran yang sistematis dan pengguna fitur pendukung pembelajaran daring memberikan umpan balik konstruktif dan kemudahan dalam pengelolaan materi serta penjadwalan, sehingga secara keseluruhan mendukung proses belajar yang lebih optimal dan efisien. Selanjutnya ada produktivitas akademik mahasiswa, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengelolaan waktu, motivasi belajar, penggunaan media sosial, dan beban kerja. Manajemen waktu yang baik dan motivasi belajar yang tinggi terbukti mampu meningkatkan capaian akademik. Meskipun media sosial dapat menjadi sumber distraksi, jika dimanfaatkan secara tepat, media tersebut juga dapat mendukung proses. Baik, terdapat hasil penelitian terdahulu sebelum dari proposal kami. Yang pertama adalah pengaruh penggunaan kecerdasan buatan terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Yang kedua adalah pengaruh kecerdasan buatan atau artificial intelligence terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Yang ketiga adalah peran teknologi AI dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dan yang terakhir adalah persepsi mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT di era pendidikan. Selanjutnya ada metode riset. Yang pertama mengenai lokasi riset. Lokasinya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang, Sleman. Yang kedua, desain riset, yang dimana menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan metode analisis tematik. Kemudian ada tahapan riset. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui 3 tahapan utama sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan terdiri dari studi pustaka, penyusunan instrumen, dan perizinan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Terdapat penentuan responden, wawancara mendalam, serta observasi dan dokumentasi. Yang ketiga, tahap analisis dan pelaporan data. Terdiri dari transkripsi data, analisis tematik, penyimpulan, dan penyusunan laporan. Lanjut, objek atau variabel riset. Objek dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomena sosial yang akan digali secara mendalam. Variabel independen yang menjadi fokus penelitian ini adalah persepsi mahasiswa FEB UNY terhadap peran artificial intelligence. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap peran AI dalam efisiensi belajar dan produktivitas akademik. Selanjutnya ada sumber pengumpulan data. Dalam data ini, penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kecerdasan buatan atau AI. Persepsi mahasiswa, efisiensi belajar, dan produktivitas akademik. Literatur yang digunakan berasal dari sumber-sumber terpercaya, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen dan publikasi akademik sebagai dasar dalam menyusun kerangka teori serta mendukung analisis terhadap isu yang dibahas. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data dan penyimpulan hasil.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam hal ini adalah analisis tematik, yaitu untuk meneliti persepsi, pandangan, dan pengalaman pribadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian penyimpulan hasil riset. Yang pertama adalah AI mempersingkat waktu pengerjaan. Mahasiswa yang menggunakan AI dalam proses pengerjaan tugas individu memiliki waktu pengerjaan yang lebih cepat karena mereka memanfaatkan AI untuk mencari ide atau referensi tugas yang mereka kerjakan. Yang kedua, menurunkan proses berpikir kritis. Mahasiswa ketika mengerjakan tugas dengan menggunakan bantuan AI, terkadang menjadi enggan untuk berpikir keras dan memilih untuk mengandalkan bantuan dari AI itu sendiri. Next. Kemudian bab 4 adalah jadwal kegiatan dan anggaran biaya. Untuk jadwal kegiatan sendiri yang pertama adalah perencanaan kegiatan. Dilakukan pada bulan pertama, pada minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian yang kedua adalah pembagian angket. Dilaksanakan juga pada bulan pertama, tetapi minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian ada apresiasi peserta. Dilaksanakan pada bulan kedua, di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian ada yang keempat adalah penyimpulan penelitian. Dilaksanakan pada bulan kedua, di minggu ketiga dan minggu keempat, serta di bulan ketiga, di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian ada evaluasi program. Dilaksanakan di akhir dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan pada akhirnya ada penyusunan laporan yang akan dilakukan di bulan ketiga, minggu terakhir atau minggu keempat. Untuk penanggung jawab dari setiap kegiatan adalah keseluruhan dari tim penyusun ini sendiri. Next. Lanjut, pada anggaran biaya. Yang pertama ada belanja bahan, terdapat ATK dan lembar angket dengan masing-masing volume satu paket dan masing-masing harga satuan Rp400.000. Kemudian ada kuota internet dengan volume 3 bulan, harga satuan Rp300.000. Total belanja bahan mencapai Rp1.100.000. Lanjut yang kedua, belanja sewa, dapat lisensi software analisis dengan volume 1 dengan harga satuan Rp700.000. Total belanja sewa mencapai Rp700.000. Yang ketiga, perjalanan lokal. Ada transportasi pengambilan data dengan volume 10 kali, harga satuan Rp100.000. Maka jumlah perjalanan lokal mencapai Rp1.000.000. Yang terakhir, lain-lain, ada biaya publikasi dengan volume 1 paket dengan harga satuan Rp400.000. Total biaya lain-lain mencapai Rp400.000. Grand total dari anggaran biaya ini mencapai Rp3.200.000. Kemudian dalam penyusunan proposal ini kami menyertakan daftar pustaka dengan isi terlampir. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok Nikola Tesla SDB Penelitian. Kami berharap apabila proposal ini dapat dipublikasikan dan dapat diterapkan di masyarakat, kami dapat memberikan kontribusi nyata dan juga manfaat yang meluas kepada masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa FIB UNJ itu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang akan dan juga telah membantu kami dalam proses penyusunan proposal ini, dan kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan yang telah kami buat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.